warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Farah Nadila Pohan yang akan memandu pembukaan kegiatan penguatan kompetensi berbahasa daerah bagi guru utama tingkat SD SMP tahun 2025. Yang terhormat Bapak PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan hari ini. Yang terhormat narasumber kegiatan penguatan kompetensi berbahasa daerah Bapak Syaifuddin Zuhri Harahap MSI, Ibu Dr. Rosliani M.Hum, dan Bapak Syaiful Bahri Lubis MA. Yang terhormat Bapak Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala washabihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wal walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa ahlan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu yang saya sayangi, wabil khusus apabila kita hadir juga Pak Lubis di sini untuk kamera kita. Ini rekan lama ini, udah bertahun-tahun ya, 15 tahun kita ya Pak ya. Kemudian kepada kawan-kawan saya, saya panitia dari Dinas Pendidikan. Kegiatan ini sudah setiap tahun kita laksanakan. Mudah-mudahan yang pertama saya ingatkan, ingat Ibu datang ke sini hanya satu, bergembira dan menyenangkan. Makanya keyboard kita undang. Siapkan lagumu, siapkan komedimu, siapkan pantunmu, siapkan nyanyianmu, siapkan cerita. Itu poinnya. Lalu berkaitan dengan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu, doa kita insya Allah mudah-mudahan sesuai dengan arahan Pak Bupati yang selalu kami berkoordinasi, cita-cita kita cepat terwujud. Mudah-mudahan segera bisa kita bangun gedung lagi yang jauh lebih mewah dari ini. Namanya Balai Taman Kabupaten Asahan. Ya, sebutan aja. Itu dia. Mengarah ke sana itu perlu perjalanan yang sangat panjang. Saya bukan orang sini, tapi saya cinta orang Asahan. Itu dia, itu bukti.
buat Bapak Ibu guru. Kami orang Mandailing, Pak Saiful orang Mandailing, saya orang Padang Bola. Kita orang Padang Bola, Gunung Tua, orang kampungnya saya itu. Cuma besar di kota dan tidak kampungan, kan itu dia. Itu yang penting poinnya. Lalu kemudian ikuti kegiatan ini selama 3 hari dengan catatan jangan tegang, saya tidak suka. Ininya bukan. Mulai dari konsep berpikirnya, caranya, kemudian berpakaian. Silakan. Ya, lalu saya berusaha nanti ya para ayah, kalau bisa siapa dibawa dulu nanti ke sini di telepon. Ini kan hari Sabtu. Dan lalu kemudian fasilitas kita sudah lengkap. Saya minta besok praktik baik. Namanya praktik baik. Misalkan Pak Saiful mengajari ibu berpuisi, kan materinya udah lihat aja, udah saya catat. Tapi buat puisi yang baru, praktik di depan. Kemudian bernyanyi. Ini saya dari tadi belum terjawab. Siapa yang jago bernyanyi? Bisa. Nah, itu dia. Itu fasilitas yang sudah saya siapkan ya. Kita berdendang besok di sana. Lalu tahapannya itu dia. Kemudian nanti karena ini pembukaan untuk acara ini dalam rangka penguatan kompetensi berbahasa daerah, bahasa Melayu, dialek Asam, saya buka secara resmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. 1, 2. Boleh buka. Kayak tadi juga boleh. 1. Oh jadi Sumatera Utara. Itu juga bahasa Jawa kan kampung halamannya tidak di Sumatera Utara. Dibawa dari Pulau Jawa. Mungkin dari Solo, mungkin dari Jogja, atau dari daerah-daerah lain di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur dan sebagainya. Nah, jadi bahasa kalau di sini itu ada yang memang tumbuhnya di sini adalah bahasa Nias, bahasa Melayu, dan juga bahasa Batak tadi. Lalu ditambah dengan 2 lagi bahasa Jawa dan Minang. Nah, kembali ke yang tadi, di Indonesia ada 718 bahasa daerah. Salah satunya tadi saya katakan di NTT ada 72 bahasa daerah. Lalu dari 72 bahasa daerah di NTT itu di Kabupaten Alor ada 40-an bahasa daerah di sana, satu kabupaten. Salah satunya bahasa Belel. Bahasa Belel ini nggak ada lagi yang menutupkannya. Adakah keturunan Belel? Suku Belel ada. Assalamualaikum warahmatullahi Tapi suku wabarakatuh. Selamat Belel pagi. itu Saat ini penguatan dia tidak kompetensi lagi berbahasa menggunakan daerah bahasa Belel, PKBD tapi menggunakan bagi guru bahasa tamat adat, tingkat SD, SMP, bahasa negeri dan tetangganya. swasta Kan begitu di ya. Kabupaten Jadi Nasahan, bisa saja Provinsi misalnya Sumatera Utara, kalau tepatnya ada di yang pernah Gedung ke Museum Panyabungan, Juang 45. ada yang pernah ke Mari Panyabungan? sama kita saksikan Atau ada yang mendengar oleh Panyabungan? Dinas Pendidikan Nah, Kabupaten tidak jauh Nasahan. dari kota Panyabungan, hanya 2,5 kilo. Bahkan setelah Mandailing Natal dimekarkan dari Tapanuli Selatan, lalu didirikanlah perkantoran kantor bupati di sana, namanya wilayah itu Payaloti. Tidak jauh dari kantor bupati itu hanya sekitar 1 kilometer. Ada satu desa namanya Desa Sipapaga, satunya lagi ke atas Desa Aikbanir. 2 desa ini mempunyai bahasa yang tersendiri, bukan bahasa Mandailing. Tapi mereka semua bisa berbahasa Mandailing. Kenapa? Karena mereka keluar kampung dan lain sebagainya. Jadi mereka menguasai bahasa Mandailing. Tapi orang Mandailing tidak bisa menguasai bahasa mereka. Bahasa apa namanya? Kalau nama pertama yang ada di buku namanya bahasa Lugu. Karena pada tahun 1831 ada orang Jerman namanya Helbig, dia ke sana, ke Siladang atau ke Aikbanir ya. Siladang ini kenapa diberi nama Siladang? Orang Panyabungan atau orang-orang sekitarnya menyebut daerah itu daerah Siladang karena tempat orang berladang. Dia di kaki bukit, bukan di sawah. Jadi kalau ladang itu biasanya tanaman yang di kebun tanpa air. Jadi itu namanya ladang. Kalau sawah kan berbeda. Nah, jadi orang kampung yang lain tetangganya menyebut wilayah itu orang Siladang, orang yang bekerja di ladang. Itulah muatan lokal yang tadi.
Itu harapan saya, Bu, ya. Sebenarnya Ibu udah bersih. Bahannya di sini semuanya ada. Ibu tinggal nambah aja. Ibu-ibu yang belum kebagian dan Samara, kita ada di grup kok. Teriak aja di grup ya. Karena mobil saya kecil nggak bisa saya bawa. Banyak di kantor. Ini berat kok. Filenya pun ada. Tidak mungkin ibu gendong-gendong ini ke pasar. Jauh lebih enak. Jadi itu dia ya. Coba dulu biasakan membuat tulisan di kelas itu. Cerita pendek aja. Cerita. Malas-malasnya tempelkan aja di dinding. Tapi ada di buku, ada di buku. Orang Batak, Pirokam. Ada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100. Nah, artinya IPB di sini tidak saling mendominasi. Maksudnya orang Jawa banyak, orang Banjar banyak, orang Mandailing banyak, orang Batak banyak. Paling terakhir, paling menyedihkan, orang Melayu. Coba tanya Pak. Inilah yang bermasalah. 50 orang di ruangan ini hanya 1 orang Melayu yang mau kita lestarikan dulu. Kau duduk di depan sini, sini. Jangan kau di belakang. Maju. Kau masih gadis kan? Ayo udah. Ada bangsa yang nanti kenalan. Sini. Kasih dulu dia duduk di sampingmu ya. Ini orang yang mau kita lestarikan. Begitu cintanya kami kepada dirimu. Siapa nama dia? Airun Nisa, Pak. Airun Nisa, kami datang 50 orang berbondong-bondong hanya untuk kebahagiaan. Sudah sewajarnya kau mencintai kami, kan gitu. Supaya saya ceritakan itu benar. Pertanyaan saya, siapa? Hah? Sony, bisa bahasa Melayu? Bisa. Harus bisa di bahasa Melayunya sih. Airun Nisa bisa bahasa Melayu. Ince unde namoku Airun Nisa. Rumah di Seapung. Iya, aku bukan bertanya kenang dulu. Oh, rumahku di Seapung. Sekolah di UPTD SDN 01388 Bigo Asahan Mati. Aku belum punya pacar. Umur 27 tahun. Anak kedua dari 5 bersaudara. Artinya begini, dari kalimat itu tadi kan yang saya tangkap bahasanya loh, bukan saya ngeliat lucunya, enggak. Kami itu hampir dia 80% enggak berbahasa Indonesia, bukan bahasa Melayu. Itu loh yang itu maksud saya itu. Dia ini siapa sih ini ya? Sonia. Dia sama sekali nggak bisa berbahasa Melayu. Tapi mudah-mudahan besok enggak. Dalam konsep revitalisasi berbahasa daerah itu ada 7. Yang tadi yang saya sampaikan tadi kita pada saat diskusi awal. Lalu ini yang diceritakan oleh Pak Saiful tadi, bagaimana fenomena bahasa itu di Indonesia dari 718 bahasa, ada yang punah, ada yang kritis, dan seterusnya itu. Terus objek revitalisasinya ini dia, kalau tidak salah sampai hari ini sudah 23 provinsi ya Pak Saiful ya. 23 atau 30 atas saya yang salah. 23 provinsi sampai hari ini ya. Ini dia yang sudah ikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Izin Pak, sedikit informasinya tentang kegiatan yang dilaksanakan hari ini. Dan tujuan apa yang dimaksud dengan dilaksanakannya kegiatan ini?
Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Saiful Bari Lubis dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. Dan nanti teman saya berdua juga akan masing-masing memperkenalkan diri. Kegiatan hari ini adalah PKBD tingkat Kabupaten Asahan, pelatihan peningkatan kompetensi berbahasa daerah tingkat kabupaten, belum tingkat provinsi ya. Jadi kegiatan ini dimaksudkan melatih guru utama dalam hal pelestarian bahasa daerah di Kabupaten Asahan. Yang akan dilatih nanti bagaimana misalnya materi terkait mendongeng, membaca puisi, kemudian komedi tunggal atau stand up komedi, berpidato, dan nyanyian rakyat tentu yang dalam bahasa daerah di wilayah ini, misalnya Melayu Asahan, atau juga ada yang menyebutnya Melayu Tanjung Balai. Nah, kegiatan ini nanti berlangsung selama 3 hari. Pesertanya adalah guru-guru dalam hal bahasa daerah. Mungkin bisa ditambahkan oleh kedua teman saya. Ya, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasriyani dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara. PKBD yang disampaikan oleh Pak Saiful tadi yaitu peningkatan kompetensi guru utama atau yang sasarannya adalah guru SD dan guru SMP untuk mengimbaskan kepada guru-guru di sekolah dan siswa di SD dan SMP untuk mempelajari, memahami, mencintai dan menggunakan bahasa daerah, khususnya di sini daerah Melayu Asahan seperti itu. Mengapa ini dilakukan? Agar bahasa daerah Melayu Asahan ini tidak punah, tidak hilang seperti itu. Dan kita berharap bahasa daerah ini yang menjadi identitas masyarakat Melayu Asahan ini akan tetap hidup dan mewarnai Indonesia dan dunia seperti itu Pak. Iya, silakan Pak, tambahannya Pak. Iya. Nah, program ini seyogianya memang ini kita berangkat pada tahun kelima yang semula berawal dari tahun 2022 untuk Kabupaten Asahan. Mudah-mudahan apa yang diharapkan oleh pemerintah Kabupaten Asahan dapat terwujud, bagaimana model dan pelestarian bahasa itu bisa betul-betul tertanam di masyarakat kita. Saya rasa demikian. Ya. Iya. Terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Asahan, ya Pak Bupati, Pak Wakil, terutama PLT Kepala Dinas Pendidikan dan juga Pak Kabid, Pak Ridwan, dan teman-teman panitia yang sudah bersusah payah secara berkesinambungan melaksanakan kegiatan ini. Harapan kita bahasa daerah, terutama bahasa Melayu Asahan, tetap lestari di hati penuturnya. Salam literasi.